para penerus bangsa. Dengan bangga mari raih cita-cita, membangun karya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Negeri berkompetisi, generasi yang telah teruji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, ini saya mengganggu waktunya wawancara Ibu sebagai penugasan saya pada CGP yang saya ikuti Bu. Jadi di modul 3.1 ini kami diharapkan membuat wawancara dengan pemimpin sekolah, dalam hal ini Ibu ya sebagai kepala sekolah Cirebon nomor 1 untuk menanyakan pengambilan keputusan dengan dasar nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh ya Bu? Boleh. Iya Bu, Ibu kan jadi KS sudah lama ya Bu ya, dan tentu saja Ibu sudah menemui berbagai macam permasalahan atau kasus ya Bu. Iya betul. Ada tidak Bu yang termasuk ada yang diidentifikasikan jadi kasus dilema etika atau bujukan moral Bu? Iya, terima kasih. Saya sebagai seorang kepala sekolah mestinya, dan itu sudah pasti, akan banyak menemui kesulitan-kesulitan, menemui permasalahan-permasalahan, sehingga kami pun harus mengidentifikasi masalah tersebut. Dari sekian-sekian masalah tersebut, mestinya kita akan melihat dari semua sisi. Nah, seandainya masalah itu dilihat dari sisi sana, sisi sini, sisi A, sisi B, itu semuanya benar, itu nanti kita akan mengelompokkan dalam dilema etika. Namun ada juga masalah itu terlihat dari sisi yang benar, di satu sisi lagi salah. Itu nanti kita akan mengelompokkan, kita akan menyebutnya, memasukkan dalam bujukan moral. Nah, dari bujukan moral ini kita sudah bisa melihat, karena bujukan moral itu nanti kita akan mengacu hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Ya Bu. Kemudian Ibu untuk mengambil keputusan seperti yang Ibu ungkapkan tadi, jika dihadapkan oleh dua pilihan yang sama-sama benar, itu bagaimana cara mengatasinya Ibu? Iya, ini permasalahan yang memang paling sulit, karena satu benar, di sisi lain juga benar. Namun kami juga mestinya akan mempertimbangkan dengan melihat kembali relevansi peraturan-peraturan yang diyakini di sekolah yang berlaku, sehingga nantinya dalam pengambilan keputusan itu mestinya akan menguntungkan semua pihak. Karena apa? Terutama untuk siswa yang berfokus pada siswa, dan otomatis pengambilan keputusan itu nanti juga harus bisa dipertanggungjawabkan bersama. Ada langkah-langkah khusus Ibu? Ada, karena kita tidak serta-merta memutuskan segala sesuatu. Nah, kami dalam menangani yang terjadi di sekolah, yang pertama mestinya kami harus mengidentifikasi akar masalah. Akar masalahnya apa? Nah, setelah akar masalahnya ketemu, nanti kita akan mengidentifikasi dari akar-akar masalah itu pihak-pihak mana yang terkait yang ada di dalamnya. Nah, setelah pihak-pihak itu terkait di dalamnya kita juga sudah mengetahui, kita akan melihat dari pihak-pihak itu kepentingannya apa. Kita akan melihat kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu baru kita mengidentifikasi kasus tersebut. Kita identifikasi apakah nanti masuk ke dalam dilema etika atau masuk di dalam kasus-kasus yang lain. Nah, kita tidak bisa melangkah sendiri. Saya tidak bisa memutuskan mengatasi masalah itu sendiri. Otomatis langkah kami selanjutnya berkolaborasi.
Siapa yang bisa kita ajak berkolaborasi? Tentunya rekan-rekan guru. Nah, tidak hanya rekan guru, karena kami juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain. Kami akan bekerja sama dengan stakeholder di sekitar sekolah kami, komite sekolah, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, setelah terputuskan langkah yang tepat kita ambil, sebelum itu kita klik langsung menjadi keputusan, mestinya akan kita refleksi dulu. Apakah benar-benar ini keputusan yang terbaik, tidak merugikan kepada semua pihak, sudah tepatkah, sudah bisa dipertanggungjawabkankah? Nah, setelah itu fit baru kita ambil, inilah keputusan yang tepat. Baik sekali Ibu. Selain langkah-langkah tadi Bu, ada tidak hal lain yang membuat sesuatu langkah efektif untuk pengambilan keputusan Ibu? Langkah-langkah yang efektif otomatis kita harus melihat, harus berpijak, harus berpedoman pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebersamaan, nilai kebaikan, dan keyakinan-keyakinan yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, tanpa itu kita tidak bisa mengambil keputusan terbaik karena tidak ada pedomannya. Setuju sekali Ibu. Tapi tentunya melalui langkah-langkah yang tadi itu sudah baik sekali. Ada tidak hambatan atau tantangan Ibu? Hambatan mesti ada, tantangan mesti ada. Terutama kalau kita melihat dari sisi benar dan benarnya, yaitu dilema etika. Nah, dilema etika itu kan semua benar, ini juga benar, ini juga benar. Tapi kita harus bisa mengambil solusi yang terbaik, mana yang harus diberikan. Nah, sehingga gimana ya, kok begini, padahal ini benar, kok kita ambil yang ini yang benar. Tapi dari sekian yang benar-benar itulah prioritas mana yang harus kita ambil. Ya, mengenai waktu Ibu, pada saat Ibu menyelesaikan satu kasus, apakah Ibu punya tenggat waktu tertentu atau jadwal khusus atau bagaimana Bu? Yang kaitannya dengan dilema etika tadi? Kasus-kasus itu muncul tidak serta-merta kita rencanakan. Itu akan muncul secara tiba-tiba, yaitu tadi tanpa rencana. Otomatis kalau kita memprogramkan, kita menjadwalkan, itu jelas tidak mungkin. Namun dengan adanya kasus-kasus yang harus segera teratasi, kita juga harus bisa akhirnya menjadwalkan bagaimana kita menyelesaikan kasus-kasus tersebut, terutama kasus yang dianggap berat. Seandainya kasus itu ringan, itu yes, oke lah, cepat kita selesaikan, cepat kita mengatasinya. Tapi kalau kasus itu berat, otomatis kita butuh waktu yang lama, kita butuh tahapan-tahapan untuk menyelesaikan kasus itu, yaitu dengan kita melihat fakta yang ada, data-data yang ada, kemudian kita juga harus mengujinya setelah kita mengambil keputusan, ataukah ada opsi-opsi yang lain. Ya, kemudian Ibu, dalam pengambilan keputusan tersebut, ada hal lainkah yang Ibu rasa memudahkan Ibu untuk mengambil keputusan yang tepat? Itu sangat-sangat ada. Karena apa? Kita sebagai pemutus, pengambil keputusan, ini akan sangat menjadi beban seandainya kita putuskan sendiri. Tapi dengan adanya kita berkolaborasi, bekerja sama dengan dewan-dewan guru yang otomatis bisa memberi masukan yang positif, dampak-dampaknya yang akan timbul seperti apa, ini kita bisa meminimalisir kerugian-kerugian yang akan kita hadapi seandainya kita ambil keputusan bersama. Iya Bu. Yang terakhir ya Bu ya, Ibu kan sudah berkarya segini lama, sudah punya prestasi yang Ibu buat, tentu dengan keputusan yang tepat ya Bu ya. Kemudian Bu, apa pembelajaran yang Ibu petik dari perjalanan ini Ibu? Semakin dituakan, otomatis semakin banyak kasus-kasus yang kita hadapi. Nah, ini menjadi pendewasaan bagi saya pribadi, dan akan menjadi suatu keputusan, kelegaan, kemantapan dalam melangkah seandainya kita itu memang benar-benar mengambil keputusan yang tepat.
mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, terutama ini yang menyangkut siswa. Misal, yang siswa untuk dilema etika di kelas rendah. Di kelas rendah itu di setiap akhir tahun pelajaran mestinya kita akan mengambil keputusan apakah itu akan dinaikkan atau ditinggalkan, tinggal kelas atau naik kelas. Ini untuk yang guru yang lama. Nah, seandainya ada anak dengan satu kali tidak naik kelas karena memang tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas. Anak itu sudah ditinggal 1 tahun, ternyata tidak ada perkembangan. Apakah kita akan meninggalkan anak tersebut di kelas yang sama lagi? Ini menjadi dilema. Kalau seandainya ditinggalkan secara kejiwaan, secara psikologis, anak mesti tertekan, ada rasa malu, minder, dan lain sebagainya. Secara ekonomis, bagi orang tua yang memang kelas rendah ekonominya, kurang mampu lah katakanlah, ini juga akan menjadi beban. Kita akan merogoh untuk pembiayaan anak-anak, walaupun gratis kan, yang gratis operasionalnya, yang lain-lain mesti mengikuti, mesti ada. Nah, tapi seandainya nanti anak itu kok dinaikkan, apakah ini anak nanti akan bisa berkembang di kelas selanjutnya? Namun kita berpositif thinking saja, karena yang namanya anak itu akan mengalami perkembangan, mestinya mengalami perkembangan yang lebih baik lagi. Kita akan memutuskan dengan melihat kerugian-kerugian yang akan timbul seandainya ditinggalkan, kita akan mengambil naikkan saja, bismillah, mudah-mudahan anak akan mengalami perkembangan di kelas selanjutnya. Itu untuk kelas rendah. Kelas tinggi ini lebih rawan lagi. Anaknya sudah perkembangan secara biologis, secara fisiknya pesat sekali, sudah besar, tapi secara perkembangan intelektualnya belum ada perkembangan. Seandainya ditinggalkan, tidak naik, ada kemungkinan anak itu keluar karena malu, sudah besar. Tapi kalau seandainya anak itu kok dinaikkan, apakah nanti anak itu bisa untuk mencapai nilai yang maksimal di ujian nasionalnya? Ini kalau dulu, karena dulu masih ada ujian nasional. Nah, ini nanti dengan adanya kriteria kelulusan yang tinggi, apakah anak bisa meraihnya? Namun dengan pertimbangan bahwa tidak ada anak yang tidak sekolah di usia sekolah, kita akan mengambil kebijakan anak tetap dinaikkan. Dengan harapan di kelas 6 nanti anak masih bisa untuk membuka jalan pikirannya, bisa membuka kembali perkembangannya untuk mengikuti, menyelesaikan di sekolah dasar. Ya, alhamdulillah banyak sekali pengalaman berharga saya peroleh, Ibu. Ternyata menjadi pemimpin itu serumit itu. Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih sekali lagi, Ibu, atas waktunya. Semoga Ibu selalu sehat, dapat momen amanah, terus majukan hidup kita ya, Bu. Terima kasih. Sekarang, Bu. Assalamualaikum. Sampai-sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, saya Juliati, CGP Angkatan 7, Kabupaten Cilacap. Hari ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual untuk modul 3.1. Dan hari ini saya sudah berjumpa dengan Ibu Kepala Sekolah TK Handayani, Ibu Rani. Selamat pagi, Bu Rani. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu untuk wawancara dengan saya. Yang kemarin saya minta izin lewat WA. Terima kasih sekali ya, Bu ya. Ya, Mbak, sama-sama. Jadi saya ingin bertanya-tanya, Bu, karena Ibu di sini selaku pemimpin di TK, maka ini kaitannya dengan modul yang saya pelajari, Bu, yaitu mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tentu Ibu di TK sudah mengalami banyak kasus ya, Bu ya. Ya, benar, Mbak. Banyak kasus yang dialami, apalagi di TK ya, Mbak ya. Kemudian, Bu, adakah cara Ibu untuk mengidentifikasi manakah kasus yang dilema etika, manakah yang menunjukkan moral, Bu? Kalau di
dilema etika itu menurut saya itu ya yang dianya kasus yang terlihat semuanya benar dan di sana memang tidak ada pelanggaran etika dan tidak ada pelanggaran hukum yang jelas benar. Dan kalau rujukan moral itu ya memang sebagai kepala sekolah kita dituntut untuk bertoleransi, padahal kita tahu bahwa itu kasus salah dan tidak benar, tapi itu ya kita dituntut bertoleransi untuk kebaikan bersama gitu. Ibu. Kemudian Bu, dalam pengambilan keputusan pada yang Ibu sebutkan tadi, yang dua pilihan sama-sama benar, bagaimana caranya Bu itu? Saya akan mempertimbangkan, bagaimana yang menurut sudut pandang saya ya, apakah keputusan yang paling baik untuk dijalankan, karena memang itu dua-dua benar gitu loh. Jadi ya saya dengan sudut pandang saya dan dengan istilahnya kita dengan teman-teman juga ya kita lihatlah mana itu yang baik yang untuk bisa dijalankan. Ya Bu, adakah langkah-langkah khusus mungkin Bu? Itu udah pasti ya Mbak ya, itu udah pasti ada langkah-langkahnya. Itu nanti kan saya mencari sebab dari masalah itu apa kan gitu, kita cari tahu dulu, terus pihak mana saja yang terlibat dalam masalah itu, dalam kasus itu gitu. Terus di sini kita melibatkan guru juga stakeholder lainnya gitu kan. Terus ada beberapa pilihan keputusan yang nanti keputusan itu kita refleksi dan dapatlah keputusan akhir gitu. Sip-sip ya Bu ya. Mantap lah. Ada sesuatu hal yang khusus yang Ibu anggap ini efektif dalam langkah saya mengambil keputusan? Dalam menentukan solusi terbaik itu yang efektif kalau saya akan menyesuaikan peraturan yang ada atau norma yang ada yang berlaku di lingkungan saya gitu, di lingkungan TK gitu kan, serta mendepankan kepentingan umum yang tentunya itu bermanfaat bagi orang banyak dan dalam jangka panjang gitu. Kemudian dalam perjalanan pengambilan keputusan kan tadi disebutkan ya langkah-langkahnya begitu jelas, begitu runtut. Adakah tantangannya yang ditemui? Sudah pasti Mbak, kalau tantangan itu pasti setiap kasus kita kan akan menghadapi tantangan gitu ya Mbak ya. Tapi paling tidak kita tantangan itu ini loh, kita cari mana kebenaran itu sehingga keputusan yang akan diambil hendaknya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi tidak satu pihak yang beruntung. Jadi kita ambil yang kedua belah pihak lah. Jadi bisa menguntungkan untuk kedua belah pihak. Ya, win-win solution ya Bu ya, Ya sama-sama menang. Iya. Ya. Kemudian Bu, ada nggak jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus yang kaitannya dengan dilema etika tadi Bu? Kalau jadwal khusus itu kita melihat tingkat kerumitan dari masalahnya loh, dari kasusnya itu bagaimana. Terus kalau ringan mungkin dalam waktu singkat kita dapat itu dengan cara mengumpulkan data ya. Terus kalau misalnya itu pengujian itu benar atau salah, itu ada opsi lain kan gitu. Jadi yang jelasnya itu jadwalnya itu kita lihat dulu loh, kerumitan itu dari masalah itu bagaimana gitu. Iya Bu. Dan ada nggak faktor-faktor yang bisa mempermudah Ibu atau orang yang bisa memberi pertimbangan Ibu supaya Ibu lebih tepat dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Sudah pasti Mbak, sebagai kepala sekolah, walaupun jabatan saya tinggi sebagai kepala sekolah, dalam memutuskan suatu kasus atau masalah itu kan saya tidak bisa sendiri. Nah, di sini saya melibatkan dan meminta bantuan dari rekan sejawat juga stakeholder lainnya. Sekali Ibu, uraiannya begitu mudah dipahami. Saya jadi paham, ternyata seperti itu kan ya Bu ya. Begitu menantang, begitu bijaksana, ya, benar. Pandangannya luas ya, semangat Ibu. Kemudian Bu, di akhir sesi Ibu sebagai pemimpin kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang ada di etika, yang ada di moral, apa pelajaran yang bisa Ibu ambil dari sana Ibu? Banyak pelajaran setelah kita menghadapi kasus masalah yang ada di TK ini. Banyak masalah, banyak pengalaman yang saya dapat. Terutama itu saya malah lebih teliti, bisa menilai apa kasus mana yang benar, mana yang salah, terus dapat menganalisa sebuah permasalahan kan gitu, dapat mempertimbangkan
berbagai opsi sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik dan bijaksana. Dan tentunya kita sebagai kepala sekolah tidak mau disalahkan nih Mbak ya, salah dalam mengambil suatu keputusan. Otomatis setelah menghadapi beberapa masalah, saya merasa saya menjadi lebih teliti dalam menghadapi masalah. Baik sekali Ibu. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Sama-sama, Mbak. Sehat terus, Sama-sama. semangat terus. Semoga TKDN semakin maju. Amin. Semakin solid. Terima Memajukan kasih. pendidikan Indonesia. Terima kasih. Saya mohon diri, minta maaf jika ada salah kata ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Indonesia telah tetapkan langkah untuk kita para penerus bangsa. Dengan bangga mari raih cita-cita, membangun karya demi negara tercinta. Buktikan dunia kita mengukir sejarah. Angkatlah kepala, ini sudah waktunya menggapai semua dengan yang kita punya. Bebaskan diri, teriakan merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Merdeka, merdeka, merdeka belajar. Negeri berkompetisi, generasi yang telah teruji.